warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas. Nah, sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini ya. Untuk hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu mengenai relasi dan fungsi. Nah, apa itu relasi, apa itu fungsi? Kita perhatikan di sini. Pengertian relasi. Jadi relasi dari himpunan P ke himpunan Q adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan P dengan anggota-anggota himpunan Q. Nah, relasi itu dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan diagram panah, kedua dengan himpunan pasangan berurutan, ketiga dengan diagram kartesius. Seperti apa diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius? Kalian bisa perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama dulu, menggunakan diagram panah. Diagram panah itu seperti apa sih? Diagram panah itu contohnya ya, diketahui ada himpunan-himpunan bilangan A, 3, 4, 5, 6. Dan B 4, 5, 6. Buatlah diagram panah dari himpunan A ke himpunan B yang menunjukkan relasi faktor dari ya. Jadi A itu anggotanya adalah ini 3, 4, 5, 6, kemudian B adalah 4, 5, 6. Kita akan buat diagram panah. Diagram panah itu gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah himpunan A. Isinya apa? 3, 4, 5, 6 sesuai yang diketahui di sini. Kemudian himpunan B isinya apa? 4, 5, 6 gitu kan. Nah, himpunan A dan himpunan B ini disatukan oleh relasi. Jadi relasi dari A ke B adalah faktor dari. Nah, kita akan cari satu persatu. Kira-kira di sini ada 3. 3 itu faktor dari siapa sih yang ada di B ini? Ayo, dari mana? Ya, 6 kan ya. Nah, jadi 3 itu faktor dari 6. 3 faktor dari 6 kita beri diagram panah. Kita beri panah. Nah, panah. Nah, seperti itu. Kemudian 4. 4 itu faktor dari siapa? 4, ya tidak. Nah, terus 5. 5 faktor siapa? 5 kan? Nah, 6. 6 faktor siapa? 6 juga. Nah, seperti ini. Ini dinamakan relasi. Kemudian yang kedua adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, misalnya gitu ya. Diketahui ada 2 himpunan P, P-nya ini anggotanya 0, 2, 4, 6, 8. Kemudian Q-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika relasi himpunan P ke Q itu 2 kali dari, tentukan himpunan pasangan berurutan. Kita urutkan dari P ke Q. Nah, P itu anggotanya ini 0, 2, 4, 6, 8. Terus hubungannya adalah 2 kali dari. Nah, kira-kira 0 itu 2 kali dari siapa gitu kan di Q ini. Terus 2 itu 2 kali dari siapa di sini. Terus 4 itu 2 kali siapa di sini. 6, 8 sama. Itu 2 kali berapa di sini gitu kan. Nah, kita akan buat himpunan pasangan berurutannya. Nah, dari yang diketahui itu bisa kita peroleh 0 itu adalah 2 kali 0, iya enggak? 2 kali 0 kan 0 ya. Kemudian 2 adalah 2 kali 1, ya kan? Berarti 2 ini pasangannya nanti dengan 1. Terus ini 4 adalah 2 kali dari 2. Nah, berarti 4 nanti ini pasangannya dengan 2. Terus 6 adalah 2 kali dari 3, ya enggak? Berarti 6 nanti pasangannya dengan 3. Terus 8 adalah 2 kali dari 4. Terus nanti kita pasangkan, pasangan berurutan, jadi berurutan pasangannya. Nah, tadi sudah diketahui ya, ini 0, berarti nanti 0 dengan 0, 2 dengan 1, 4 dengan 2, terus 6 dengan 3, 8 dengan 4 gitu ya. Nah, penulisannya seperti apa? Himpunan pasangan berurutan seperti ini. Nah, jadi 0,0 karena 0 pasangannya dengan 0, 2,1, 4,2, 6,3, 8,4 gitu. Paham ya? Nah, selanjutnya adalah diagram kartesius. Nah,
Ada soal seperti ini, diketahui dua himpunan, A itu anggotanya ini 4, 5, 6, 7, kemudian B anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jika relasi himpunan A ke himpunan B adalah lebih dari, ya, jadi A itu lebih darinya siapa sih yang ada di B. Terus gambarkan diagram kartesiusnya. Nah, diagram kartesius itu kan yang sumbu X, sumbu Y gitu ya, ingat ya. Nah, kita akan gambar di sini ya, sudah ada titik-titiknya. Jadi kan di sini lebih dari, ya tidak. 4 itu lebih dari siapa? Kan 0, 1, 2, 3, iya enggak? Berarti 4 pasangannya dengan 0, 4 dengan 1, 4 dengan 2, 4 dengan 3, ya kan? Karena 4 lebih dari 1, 2, 3 di sini. Terus 5 itu lebih dari siapa? 5 ya lebih dari 0, lebih dari 1, lebih dari 2, lebih dari 3, lebih dari 4, ya enggak? Berarti ketika X-nya 5, nanti Y-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4, taruh sini 5,0, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4. Terus yang 6 yang ini kan lebih dari ini kan. Nah, semuanya kan. Berarti ini 6,0, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5. Terus 7 lebih dari siapa? Kan berarti lebih dari ini semua. Berarti 7,0, 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5. Nah, ini 7,6 nggak ikut ya. Karena kan 6 nggak ada di B ini. Ya, kita coret saja. Nah, jadi ini nggak ikut ya. Nah, jadi hanya ini. Gitu. Paham ya? Nah, kalau sudah kita lanjutkan. Sekarang tinggal fungsi. Kalau tadi relasi, sekarang fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi itu bisa disebut juga dengan pemetaan. Jadi, himpunan A ke himpunan B itu disebut fungsi. Itu jika dia merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu pasang, dengan tepat satu anggota himpunan B. Ya, dari sini, dari pengertian ini bisa kita peroleh, jadi himpunan A ke himpunan B disebut fungsi jika setiap anggota himpunan A itu mempunyai satu pasang anggota himpunan B. Jadi A-nya itu hanya punya satu pasangan. Ya, boleh dua enggak? Enggak boleh. Boleh enggak punya pasangan? Enggak boleh. Jadi harus punya pasangan dan itu pun satu. Nah, fungsi ini juga sama seperti relasi, bisa dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Nah, sekarang kita ke panah dulu. Diagram panah. Nah, di sini ada diagram panah. Anggota A, himpunan A itu anggotanya ini, D, C, B, A. Terus himpunan B itu anggotanya 1, 2, 3. Nah, kalau digambarkan dengan fungsi itu gimana sih gitu kan. Nah, tadi syarat fungsi apa? Setiap anggota A itu harus tepat mempunyai satu pasangan di B. Jadi A di sini anggota-anggotanya itu harus punya pasangan. Enggak boleh jomblo, ya enggak. Terus pasangannya harus satu, ya, harus setia, tidak boleh mendua, mentiga, mengempat. Jadi hanya harus satu tok pasangannya. Nah, di sini digambarkan D pasangannya dengan 3, C dengan 1, B dengan 2, A dengan 3. Nah, ini semua disebut dengan fungsi. Loh Bu, ini 3-nya punya 2 pasangan? Enggak berpengaruh. Yang penting A-nya. A-nya tadi disyaratkan mempunyai tepat satu pasangan di B. Dan A-nya hanya satu pasangannya kan. D punya pasangan 1, C punya pasangan 1, B punya pasangan 1, A punya pasangan juga 1. Jadi yang fokusnya ke sini. Dia tidak boleh tidak punya pasangan dan tidak boleh memiliki lebih dari satu pasangan. Paham ya? Nah, selanjutnya. Coba perhatikan, manakah berikut ini yang merupakan fungsi? Ayo. Ini fungsi apa bukan? Ayo.
Nah, fungsi apa bukan? Bukan, ya tidak. Kenapa bukan? Karena ini C nggak punya pasangan, A nggak punya pasangan, kan nggak boleh. Harus punya pasangan semua, ya tidak? Lanjut. Nah, ini fungsi apa bukan? Ayo. Bukan, ya tidak. Kenapa bukan? Karena C nggak punya pasangan, A nggak punya pasangan, B malah pasangannya double, kan nggak boleh. Lanjut. Nah, ini fungsi apa bukan? Fungsi, karena masing-masing anggota A memiliki tepat satu pasang di B. B-nya mau berapa pasangannya nggak usah dipedulikan ya. Yang penting A-nya. Nah, lanjut. Fungsi apa bukan? Ya, jelas bukan. Ini pasangannya banyak, D-nya, kemudian CBA malah nggak punya pasangan. Berarti bukan fungsi. Paham ya yang dimaksud dengan fungsi seperti apa, yang bukan fungsi seperti apa? Ini dinyatakan dalam diagram Venn. Kita lanjutkan. Dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, berikut ini manakah yang merupakan fungsi atau bukan fungsi? Nah, perhatikan di sini. Nah, ini ada himpunan pasangan berurutan. Coba kalian perhatikan di sini. 1 pasangannya dengan 3. 2 pasangannya dengan 4. 1 lagi muncul pasangannya dengan 5. 3 pasangannya dengan 6. Berarti fungsi apa bukan? Ayo. Nah, bukan ya. Kenapa bukan? Karena 1 muncul 2 kali. Ya enggak? 1 ini muncul, ini juga muncul. Berarti dia satunya itu punya 2 pasangan. Sehingga yang ini bukan fungsi. Kemudian yang kedua, di sini ya. Ya, lanjut. Nah, ini fungsi apa bukan? 1 pasangannya dengan 3, 2 pasangannya dengan 3, 3 pasangannya dengan 3, 4 pasangannya dengan 3. Fokus ke yang depannya ini. Jadi dia nggak ada muncul double, ya tidak. Nah, terus punya 1 pasangan, ya enggak? Berarti dia merupakan fungsi. Lanjut. Nah, ini 2 pasangannya 1, 2 lagi pasangannya 2, 2 lagi pasangannya 3, 2 lagi pasangannya 4. Berarti 2-nya muncul 4 kali. Fungsi apa bukan? Bukan. Nah, karena lebih dari berapa itu? 4 pasangan. Lanjut. Nah, dari diagram kartesius berikut, sekarang kartesius ya, manakah yang merupakan fungsi? Nah, coba yang ini merupakan fungsi apa bukan? Coba kalian identifikasi. X-nya kan di sini, ini Y, ya tidak. Berarti di saat X-nya 0, dia punya pasangan 1 di sini. X-nya 1 punya pasangan di sini. X-nya 2 punya pasangan 1 di sini. Ini punya pasangan 1, punya pasangan 1, punya pasangan 1. Ya tidak. Tidak ada X yang punya pasangan double kan? Nah, makanya ini disebut dengan fungsi. Lanjut. Nah, ini fungsi bukan? 4 pasangannya dengan 0, 4 lagi pasangannya dengan 1, 4 lagi pasangannya dengan 2. Udah jelas, berarti ini bukan fungsi karena punya pasangan double-double banyak. Lanjut. Nih, fungsi apa bukan? Yo. 1 pasangannya dengan 0. 1 pasangannya dengan 1. 1 pasangannya dengan 2. 1 pasangannya dengan 3. 1 pasangannya dengan negatif 1. 1 pasangannya dengan negatif 2. Berarti 1 punya banyak pasangan, ya tidak? Berarti ini bukan fungsi. Lanjut. Nah, sekarang ini 0 pasangannya 2. 1 pasangannya 2. 2 pasangannya 2. Enggak ada X yang double kan ini ya. Masing-masing X ini punya 1 pasangan. Meskipun pasangannya sama, yaitu 2. Ya, enggak apa-apa. Yang penting X ini punya 1 pasangan. Min 3 pasangannya 1, min 2 pasangannya hanya 1, ini juga 1 gitu ya. Berarti yang ini merupakan fungsi. Ya, paham ya? Harus dipahami mana yang fungsi, mana yang bukan fungsi. Kita lanjutkan. Nah, sekarang notasi dan nilai fungsi. Nah,
di sini ada notasi ya. Di sini ada himpunan A, kemudian himpunan B, di mana himpunan A itu anggotanya adalah X. Jadi diagram di atas menggambarkan fungsi yang memetakan X anggota himpunan A ke Y anggota himpunan B. Notasi fungsinya dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi f titik 2x ya, tanda panah Y atau fx atau fungsi fx, fungsi f yang memetakan X anggota A ke anggota Y anggota B gitu. Jadi ini semua kalau dibaca adalah fungsi f, ini fungsi f, fungsinya ini yang ditandai dengan tanda panah ini. Fungsi f itu memetakan X, X-nya itu adalah anggota A ke Y, Y itu adalah anggota B gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat himpunan A ya, jadi semua isinya A itu disebut dengan domain atau daerah asal. Isinya B semuanya itu disebut dengan kodomain atau daerah kawan. Nah, kemudian ketika di sini ada dioperasikan dan hasilnya C yang punya pasangan aja, yang dia punya hasilnya di sini C, misalnya C itu adalah Y sama dengan Fx, berarti kan C itu dia yang anggotanya itu punya pasangan di sini gitu. Ini disebut rank atau daerah hasil. Nah, untuk memahaminya kita bisa perhatikan di sini. Nah, coba kalian perhatikan suatu fungsi dari A ke B didefinisikan sebagai berikut. Min 2x plus 7, fx sama dengan min 2x plus 7 jika A sama dengan min 1 kurang dari x kurang dari sama dengan 5, atau x itu lebih dari min 1 dan kurang dari sama dengan 5, dan B adalah himpunan bilangan bulat. Maka nyatakan dalam diagram panah. Nah, kita akan menyatakan dalam diagram panah. Ini fungsi memetakan dari A ke B ya. A-nya itu ini. Jadi ada rentangnya antara min 1 sampai 5, tapi min 1-nya enggak ikut karena di sini enggak ada sama dengannya. Di sini 5-nya ikut karena 5-nya ada sama dengannya. Oke, kita gambarkan dulu dalam diagram panah. Nah, menjadi seperti ini ya. Perhatikan anggota dari ini, dari A itu ada 0, 1, 2, karena min 1-nya kan enggak ikut. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya ikut karena ada sama dengannya. Nah, B ini hasilnya. Ketika A yang di sini masukkan ke sini ya. Untuk X sama dengan 0, masukkan ke sini. Berarti kan min 2 kali 0 tambah 7. Berarti hasilnya adalah 7 ya enggak? Berarti 0 nanti pasangannya adalah 7. Ini dipetakan oleh F ya. Nah, 0 adalah 7. Terus untuk X sama dengan 1, masukkan ke sini. Min 2 kali 1 berapa? Min 2 kan ya. Min 2 tambah 7. Ayo, utang 2 ditambah 7. Berarti 5 kan? Berarti 1 pasangannya dengan 5. Nah, terus untuk X sama dengan 2, masukkan ke sini. Min 2 kali 2, min 4. Min 4 tambah 7, 3. Berarti 2 pasangannya dengan 3. Terus 3, masukkan sini. Min 2 kali 3, min 6. Min 6 tambah 7, 1. Berarti 3 pasangannya dengan 1. Terus 4. 4 kali min 2, min 8. Min 8 tambah 7, min 1. Berarti masukkan pasangannya min 1. Terus ini 5. 5 kali min 2 berarti berapa? Min 10. Min 10 tambah 7, min 3. Berarti 5 pasangannya adalah min 3. Nah, dari sini kita bisa lihat domainnya siapa? Domainnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya enggak? Terus kodomainnya kan B semuanya. Ini berarti himpunan bilangan bulat. Terus ranknya yang hasilnya. Yang dia punya di A itu siapa aja? Ternyata min 3, min 1, 1, 3, 5, 7 ya, ditulis. 0 pasangannya dengan 7, 1 pasangannya dengan 5, 2 dengan 3, 3, 1, 4, min 1, 5, min 3 gitu ya. Jadi harus bisa membedakan domain yang mana, kodomain mana, rank itu yang mana gitu.
Nah, sekarang menentukan rumus fungsi jika nilainya diketahui. Nah, ada soal seperti ini. Diketahui fungsi f adalah fungsi linier. F0 diketahui min 5. F min 2 sama dengan min 9. Tentukan rumus fx-nya. Nah, sebelum menjawab kita harus tahu dulu ini bentuk umum fungsi linier. Jadi fungsi linier itu punya bentuk umum fx sama dengan ax plus b dengan a tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi ini bentuk umumnya. Kalau fungsi linier itu berarti fx sama dengan ax plus b, tapi a-nya nggak boleh 0. Nah, kita kembali ke soal tadi. Kita tulis dulu ya, fx itu sama dengan ax plus b. Padahal f0 itu sama dengan min 5. Berarti x di sini ganti 0, iya enggak? Nah, f0 sama dengan min 5. Berarti sini x-nya ganti 0. Sehingga f0 sama dengan a kali 0 tambah b, iya enggak? Tulis di bawahnya. f0 sama dengan a kali 0 tambah b. Nah, f0 tadi berapa nilainya? Min 5 kan? Nah, berarti sini bawahnya ganti f0 dengan min 5. Oh, berarti min 5 sama dengan a kali 0 kan 0. Tambah b kan b. Berarti min 5 sama dengan b. Lanjut. Tadi diketahui lagi f min 2 sama dengan min 9. Nah, padahal berarti fx sama dengan ax plus b. Ganti x-nya dengan min 2. Berarti f min 2 sama dengan a kali min 2 tambah b. F min 2 sama dengan a kali min 2 tambah b. Nah, berarti min 9 sama dengan min 2a plus b. Min 9 sama dengan min 2 plus min 5, karena tadi kan min 5 ya. Nah, min 5 berarti diperoleh min 2a sama dengan min 4, sehingga a sama dengan 2. A ketemu 2, b sama dengan min 5. Berarti fx nya siapa? Jadi fx nya sama dengan 2x min 5, karena a nya 2, b nya min 5. Terus, nah ini ada soal. Gambarlah grafik fungsi fx plus 3 dengan domainnya adalah 0 adalah x lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 8. Nah, kita akan buat grafiknya, tapi terlebih dahulu kita buat tabel dulu. Nah, x-nya siapa aja ya? Ini berarti kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya enggak? Y-nya kita cari, tinggal di plus 3, x plus 3, 0 tambah 3, 3, 1 tambah 3, 2 tambah 3, 3 tambah 3 taruh sini. Ini juga tambah 3, 6 tambah 3 taruh sini, 7 tambah 3 taruh sini. Sehingga diperoleh titik 0,3, 1,4, 2,5, 3,6, 4,7 dan seterusnya sampai 8,11. Kalau sudah tinggal digambar di Kartesius. Nah, gambarnya seperti ini. Ini adalah fungsi yang tadi fx sama dengan x plus 3. Nah, kalau sudah, semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat untuk kalian. Jika ada kesulitan silakan ditanyakan. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya dengan benar, dengan semangat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.